Masya Allah. Saya kasih konsep di Quran ya. Kasih konsep di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat kelima. Apa yang paling diharapkan dalam hidup? Antum, apa yang paling diharapkan dalam hidup? Wah, surga. Baik. Surga itu nanti di akhirat ya. Baik. Di dunia apa yang paling diharapkan? Wah, Masya Allah. Saking banyak yang diharapkan bingung tuh, nggak ada yang keluar ya. Baik. Hidayah. Hidayah itu kemudahan ya. Hidayah itu kemudahan dalam beraktivitas. Yang kedua kan kebahagiaan ya. Kebahagiaan kesuksesan. Kebahagiaan kesuksesan disebut dengan falah. Orangnya disebut dengan muflih. Perhatikan Quran surah Al-Baqarah kedua ayat kelima dulu, posisi paling kiri sebelah bawah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, mereka itu maksudnya ada di antara manusia ya. Ala hudam min rabbihim. Ada hudan, ada hudan, itu beda. Kalau hudan saja itu petunjuk, kemudahan. Tapi kalau ala hudan artinya petunjuk itu melekat dalam setiap aktivitas yang dijalani. Nempel. Ya. Makanya ada bahasa ala itu melekat di atas. Ya. Misal, ini ya, al-qalam alal maktab. Ya, spidol ini di atas meja. Kalau pakai ala nempel begini. Kalau ada jarak namanya fauqa. Al-qalam fauqal maktab. Ya, spidol ini di atas meja, tapi ada jarak begini. Tapi kalau sudah ala nempel. Ketika Allah mengatakan, berfirman di Al-Baqarah ayat kelima itu, ulaika ala hudam min rabbihim, bukan fauqa hudan. Ya. Ya. Kalau fauqa artinya nggak melekat tuh, tapi kalau ala melekat. Jadi ada orang yang setiap aktivitasnya diberi petunjuk oleh Allah. Masya Allah. Mau makan, cari makannya ditunjukkan oleh Allah. Ini haram. Dibuat keadaan, dibikin macet, dibikin ketinggalan supaya nggak ngejar ke situ. Dibelokkan ke tempat yang lainnya. Bahasa manusianya nggak dapet tuh. Tidak. Tapi bahasa iman yang mengatakan Allah tidak menginginkan yang itu. Pindah kamu, cari yang lain. Masya Allah. Cari pekerjaan, ada maksiatnya dialihkan di situ. Bahasa manusianya nggak diterima. Masya Allah. Lamaran sini, lamaran situ. Masya Allah, saya tidak rela dengan itu. Palingkan. Dibuat berbeda oleh Allah. Ya. Di setiap semuanya Pak. Semuanya. Di semua aktivitasnya. Langkahnya diatur. Orang pandangannya semua dilihat. Dia tidak. Pandangannya zikir. Lisannya zikir. Kan? Jalannya zikir. Masya Allah. Keluar rumah beda langkahnya dengan masuk rumah. Menggunakan sepatunya beda dengan melepas sepatunya. Lain. Ada petunjuk dia. Masya Allah. Dan hidupnya bahagia. Wa ulaika humul muflihun. Bahagia. Tenang. Kadang-kadang dalam beberapa situasi ketenangan itu lebih penting daripada materi yang dipegang. Coba saya tanya ya. Baik, jangan maksa milihnya. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Dan tidak ada pilihan ketiga. Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang. Tidak mudah ya. Tidak mudah. Jadi teman-teman sekalian, kebahagiaan itu penting, ketenangan itu penting. Nah, ada orang yang hidupnya mendapat petunjuk dari Allah plus tenang, bahagia. Siapa mereka? Karena ulaika, kalimat ulaika itu selalu terkait dengan kalimat sebelumnya. Perhatikan ayat 2 sampai 4-nya. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ternyata mereka itu muttaqin. Siapa muttaqin ini? Lihat kalimatnya. Masya Allah. Lihat, belum minta sudah Allah tunjukkan. Biasanya kan Bapak Ibu minta ya, ya Allah, mohon berikan kemudahan pada anak saya, berikan kemudahan pada pekerjaan saya, berikan kemudahan pada rumah tangga saya. Kalau ala hudan tuh nggak minta sudah turun kemudahannya. Siapa mereka itu? Lihat ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tidak disebutkan seorang beriman. Syarat iman pertama kali apa? Baik, seseorang dikatakan beriman, syarat pertamanya, rukun iman itu apa? Rukun iman syarat pertamanya? Beriman pada siapa? Allah. Ketika Anda beriman kepada Allah, kalimat apa yang diucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kalimat iman, maaf, perhatikan kalimatnya, disebutkan dalam Quran, kemudian ditafsirkan di ayat lain dan di hadis-hadis kalimat ini menunjukkan kepada Allah. Lihat sekarang, ketika disebutkan nama Allah di sini dengan fungsi iman, setelah itu yang muncul kalimat ibadah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, setelah itu apa? Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya bahas satu saja karena keterbatasan waktu kita. Saya bahas satu saja sebagai contoh. Perhatikan, setelah ada kalimat iman yang dimaksudkan Allah, karena itu disebut bil ghaib di sini, muncul kalimat ibadah. Wa yuqimunas shalah. Sekarang cek ya. Kata salat di sini digabungkan dengan kata yuqimun,
dikaitkan dengan doa. Nanti saya berikan contoh-contoh di Qur'annya langsung supaya bisa lebih jelas lagi. As-salat. Supaya lebih nampak insyaallah. Bismillah. Terlihat insyaallah? Apa yang terlihat? Saya belum tulis apa-apa ya. Why? Anda makan apa ya sampai bisa melihat yang belum terlihat? Luar biasa. Bismillah. Salat. Mesti seperti ini. Ya, kalau tidak seperti ini, ada yang perlu diperbaiki dalam tulisannya. Ya, karena Rasam Usmani pasti seperti ini. Baik ya. Kalimat salat ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kalau seperti ini bentuk tunggal. Satu. Jelas ya? Baik. Kalau seperti ini, bentuk jama'. Ya, seperti Al-Baqarah 238, posisi paling kanan sebelah atas. Hafidhu 'alas shalawat, begini. Ya, jelas di sini? Baik. Ini bentuk tunggal, ini jama'. Tapi kalau seperti ini gabungan dari kedua makna ini. Saya ulang. Ini tunggal, ini apa? Jama'. Kalau bentuk seperti ini, gabungan dari keduanya. Artinya, bentuk jama' yang bisa dilakukan secara tunggal. Ya, bentuk jama' yang bisa dikerjakan secara tunggal. Baik, sholat itu kalau tidak berjamaah, kalau tidak bisa berjamaah, maka sholatnya sendirian kan? Baik, sekarang perhatikan, kalimat sholatnya berbentuk jama'. Jama' itu, maaf, satu atau dua? Dua? Bukan, banyak. Baik, banyak. Apa artinya? Ternyata Masya Allah, sholat yang dimintakan kepada kita untuk dikerjakan ternyata bukan satu, bukan dua, lebih banyak. Semakin banyak Anda bisa meningkatkan sholat sesuai dengan ketentuannya, maka semakin cepat Allah memberikan rahmat kepada kita. Semakin banyak Anda meningkatkan kuantitas ibadah, semakin cepat Allah mengabulkan doa kita tanpa harus kita ungkapkan. Bahkan saat terfikirkan dia bisa dikabulkan. Baik, sekarang saya mau tanya, sholat yang kita kerjakan dalam sehari berapa waktu? 5. Berapa rakaat? Masya Allah, usia sampai segini masih 5 waktu juga. 17 rakaat juga. 5 waktu itu, 17 rakaat, itu rakaat standar. Anak kecil pun yang 7 tahun, 17 rakaat juga. 5 waktu juga. Ada anak 7 tahun mengerjakan sholat 17 rakaat. Anda diberikan 70 tahun masih 17 rakaat juga. Anda butuh berapa tahun lagi untuk meningkatkan dengan menambah sunnah-sunnahnya? Baik. Yang standar berapa rakaat tadi? Tahu dari mana? Quran surah ke-17 ayat ke-78. Ini semua harus dijaga. Di Quran surah kedua ayat 238. Waktu spesifiknya di Quran surah ke-11 ayat ke-114. Ini yang 5 waktu. Makanya saya tuliskan supaya bisa dilihat ya. Baik. Bismillah. 1. Quran surah ke-17 ayat ke-78. Ini yang standar. Kedua, Quran surah kedua ayat 238. Ini perintah untuk menjaganya supaya tidak ditinggalkan. Kapan waktu ditunaikannya? Itu ada di Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Nah, sekarang fokus bersama kami, Bapak Ibu sekalian. Maaf, ini baru standar. Jadi kalau Anda baru mengerjakan yang standar kemudian berdoa kepada Allah, jangankan Anda, yang lain pun lakukan yang sama. Anda sholat maghrib 3 rakaat, Masya Allah, habis maghrib Anda berdoa, ya Allah mudahkan urusanku. Kata Allah, bukan kamu aja, yang lain juga sholat maghrib doanya sama. Masya Allah. Jadi ketika Anda meminta lebih, Anda harus tingkatkan lebih dari amal yang lain. Ya tingkatkan. Semakin Anda tingkatkan amalannya, maka Allah percepat pengabulannya, sekalipun Anda tidak mohonkan itu. Jelas kalimatnya? Baik, maka coba hadirkan tambahan dari yang standar. Dalam bahasa agama disebut dengan sunnah namanya. Jelas ya? Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka rumusnya ketika Allah menyebutkan kalimat salat dengan kata banyak, keluarkan tambahan-tambahan sunnahnya. Ada apa saja? Rawatib. Berapa rakaat? Tahu dari mana? Baik. Dari At-Tirmidzi nomor hadis 586 dari Ummu Habibah gitu kan. Beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 12 raka'atan." Siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, mengiringi salat fardunya siang dengan malamnya. Apa saja itu? Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur.
Baik, raka'ataini ba'dah, 2 rakaat setelahnya. 6, raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 8, raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 10, raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa jadinya? 12. Sekarang, maaf, saya mau zuhur nih. Berapa rakaat tadi? Qabliyahnya? 4 rakaat. Waktunya tinggal 2 menit. Berapa yang saya kerjakan? Tahu dari mana? Baik, Al-Bukhari nomor hadis 812. Jadi kalau Anda tidak mendapatkan 4 rakaatnya, ya bisa tinggal 2 menit. Anda jangan paksakan buru-buru. Oh, berarti 4 rakaat bagi 2 nih, semenit-semenit kan? Ibadah Anda nggak akan maksimal kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ambil rumus di Al-Bukhari nomor hadis 812 itu dari Ibnu Umar. Kata beliau, hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya hafal petunjuk dari Rasulullah SAW 10 rakaat. 10 rakaat ini raka'ataini qabla dhuhr, 2 rakaat sebelum zuhur. Kenapa ada 2 hadis ini? Maksudnya yang satu disampaikan dalam keadaan yang tenang, waktunya masih luang. Satu lagi dalam keadaan yang tidak mencukupkan bagi kita menunaikan 4 rakaat. Jelas ya? Baik. Baik. Ayo 12 rakaat rawatibnya. Ada tahajudnya malamnya. Masya Allah. Nabi, Rasul, orang paling bahagia di muka bumi, paling takwa, dekat dengan Allah, pemimpin tertinggi, Masya Allah gitu kan, panglima, ya khalifah terbesar, presiden juga, Masya Allah, masih menunaikan tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Rakaat pertama. Rakaat pertama. Ingat, bengkak kaki itu bukan setelah selesai, rakaat yang pertama. Ya, Sayyidah Aisyah ketika bergeser tangannya mendapati Rasulullah SAW sedang salat khusyuk luar biasa. Begitu dilihat kakinya bengkak. Ya, dengan syahdunya ketika Nabi SAW katakan, ya Rasulullah lima hakada, ya Rasulullah kenapa mesti seperti ini sampai kakinya bengkak? Alam takun maksuman, bukankah engkau dijaga dari berbuat salah? Alam takun madmunan, bukankah engkau dijamin masuk surga? Dijamin, kalimat dijamin masuk surga. Apa jawab Nabi? Ringan saja mengatakan, afala akunu amdan syakura, apa enggak boleh aku mensyukuri semua nikmat itu, menjadi hamba yang bersyukur? Rasul masih tahajud sampai kakinya bengkak. Rakaat pertama, Anda bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, amalan berantakan, bisa menegangkan. Jangankan sholat sunnah, sholat wajibnya masih tertinggal. Cita-cita masuk surga, pengennya dengan Nabi lagi kan, Masya Allah. Ya, amalnya ada di mana gitu kan? Ini jadi masalah di sini dia. Teman-teman sekalian ini tidak mudah ya, tidak mudah gitu. Tapi makanya kita harus tingkatkan, maksimalkan gitu kan. Pernah Hudzaifah Al-Yamani dengan Abdullah bin Mas'ud ingin meniru itu, ingin bermakmum di belakang Nabi. Kenapa sampai luar biasa katanya, lama berdirinya. Pengen tahu apa yang dibaca. Kata Sayyidah Aisyah, la tas'alan hasnihinna wa tulihinna. Enggak usah ditanya bagaimana bagusnya dan panjangnya bacaannya. Begitu satu kali pernah ikut di belakang Nabi, Masya Allah, rakaat pertama itu kenapa sampai bengkak? Al-Baqarah 100 ayat. Belum selesai, jangan dulu bergeleng. Ternyata belum rukuk. Dikira rukuk, diteruskan sampai ke Ali Imran. Al-Baqarah itu 286 ayat. Ali Imran 200 ayat. Dikira akan rukuk sampai ke An-Nisa 176 ayat. Baru di situ kemudian beliau rukuk 5 juz 4 halaman. Nabi Rasul, surganya jelas 5 juz 4 halaman. Rakaat pertamanya sampai bengkak kakinya. Besoknya Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah Al-Yamani tidak ikutan lagi. Bukan karena capek, bukan. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya selalu menduga kapan Nabi rukunya. Kayaknya sekarang. Bukan, kayaknya sekarang. Tidak jadi. Saya khawatir tidak khusyuk pada diri saya, kata beliau. Sahabat biasa, lama biasa, okay? Cuma menduga kapan Nabi akan rukuknya. Di poinnya teman-teman sekalian, Nabi saja itu menambah ibadah. Masa kita yang bukan Nabi enggak? Dan apa poin di balik ini? Ketika Anda bisa meningkatkan ibadah, perhatikan. Semua Nabi dan Rasul orang-orang soleh yang disebutkan di Quran, itu Masya Allah, ketika punya persoalan, mereka meningkatkan ibadahnya. Ya. Sekarang saya kasih satu contoh saja. Nabi Zakaria. Ya. Tadi saya kasih uraian salat kan ya? Maka contohnya pun mesti salat lagi ya. Saya ambil salat. Itu Nabi pun salat. Nabi salat, ingat. Sebelum kita dan Nabi Muhammad SAW diutus, Nabi sebelumnya semua sudah salat. Ingat ya? Nabi Musa salat, Al-Baqarah 43. Nabi Isa salat, Maryam ayat 31. Kan? Kemudian Nabi Zakaria salat, ya. Quran surah 3 ayat 38, Ali Imran ayat 38 sampai 39. Saya berikan situasinya dengan singkat saja. Beliau berumah tangga qadarullah setelah puluhan tahun dengan situasi tidak biasa, rambutnya sudah memutih, fisiknya begitu letih, qadarullah belum dikaruniai keturunan. Terus istrinya, maafkan saya para ibu sekalian, istrinya divonis secara medis itu monofos dan mandul. Jadi secara klinis sudah tidak mungkin dapat keturunan. Yang paling menarik, Nabi Zakaria nggak mengeluh. Lihat ayatnya. Ya, Anda bisa lihat di Quran surah 19 dulu misalnya kan, dari ayat ketiganya, ayat ketiganya. Masya Allah.
Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Lihat, idnala rabbahu nidaan khafiyya. Ketika beliau menyeru Tuhannya, kepada Allah memohon. Ayat keempatnya, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, saya menerima ketentuanmu sampai saat ini, hingga rambutku memutih, fisikku begitu letih, tapi saya tidak pernah putus bermohon kepadamu, saya tidak mengeluh ya Allah. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, orang paling takwa, diuji puluhan tahun tidak mengeluh. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, kenapa baru beberapa menit mengalami ujian sudah mengeluh? Ya Allah, mengapa saya? Ya memang kamu yang sanggup, yang lain tidak, gitu kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi yang paling menarik, ketika situasi itu muncul, apa yang dilakukan? Salat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39 ya. Beliau tunaikan salat. Dalam salat yang bermohon kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrabnya beliau bermohon kepada Allah, Tuhannya menyampaikan, ya Allah. Lihat kalimatnya, semua mengatakan saya tidak mungkin punya keturunan. Lihat rumus Quran ya. Lihat rumus Quran yang pertama. Semua mengatakan tidak mungkin saya dapat. Maka saya hanya bermohon kepadamu sekarang saja ya Allah. Hanya bermohon kepadamu saja ya Allah. Hanya Engkau yang dengar doa saya. Kalau pada yang mendengar saja tidak bisa mengabulkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti mengeluhkan, memohonkan? Allahu Akbar. Lihat kalimatnya. Jadi ada rumus di Quran, kalau semua orang sudah mengangkat tangannya, hand up, mereka katakan ini nggak bisa bu, ini nggak mungkin pak. Ini kata Quran tanda pertama bahwa Anda diminta segera bermunajat kepada Allah. Tinggalkan makhluk karena Allah yang langsung memberikan kepada Anda tanpa perantara. Karena itu jangan buang-buang waktu. Ada pekerjaan sulit, semua orang mengatakan tidak, langsung kepada Allah. Itu pertanda itu. Sudah diarahkan. Yang paling menarik ketika bermohon itu, selesai permohonannya, belum selesai salatnya, tiba-tiba turun jawaban. Lihat kalimatnya, ayat 39-nya. Fanalathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Tiba-tiba datang malaikat menyampaikan kepada beliau, sedangkan Nabi Zakaria ini masih berdiri dalam salatnya. Maaf, belum selesai salatnya. Jadi doanya baru selesai, dalam keadaan berdiri, salatnya belum tuntas diselesaikan. Masih salat, tiba-tiba turun jawaban. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, namanya langsung dari Allah Yahya. Hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul, kata Allah, tidak ada yang mustahil. Jadi dan hidup dia. Teman-teman sekalian, Nabi Zakaria salat dulu, berdoa baru dikabulkan. Kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum sholat ditunggu oleh Allah. Mau minta apa? Lihat kalimatnya Al-Baqarah ayat ke-45. Ya, posisi paling kanan sebelah bawah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu, jika Anda punya persoalan dalam hidup, terima dengan sabar, mohonkan kepadaku saat sholat. Masya Allah. Kalimatnya wasta'inu. Ini kalimat perintah. Kalau kalimat wasta'inu dirubah ke dalam bentuk permohonan, maka berubah kalimatnya menjadi nasta'in. Nasta'in. Ya. Saya mau tanya, pernahkah kita membaca kalimat nasta'in saat sholat? Baik. Dibaca saat ruku atau sujud? Berdiri. Bukan ruku, bukan sujud, berdiri kan? Nabi Zakaria memohon saat berdiri. Kita diperintahkan sholat. Saat berdiri kita ucapkan, Iyyaka na'budu wa iya. Perhatikan. Iyyaka na'budu, ya Allah, sekarang kami hanya beribadah kepadamu. Ingat, fungsi Allah di sini terkait dengan ibadah. Di situ dicontohkan salat, kan? Ya Allah, sekarang kami ibadah hanya kepadamu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan sekarang kami punya persoalan dalam hidup, kami mohonkan solusi hanya kepadamu. Ketika Anda mengucapkan kalimat itu, hadis qudsi di Abu Daud nomor hadis 649. Abu Daud itu ada 4.800 hadis, 15 hadis qudsi, posisi nomor kedua hadis qudsi nomor 649 dari Abu Hurairah. Saya bacakan ke ujung hadisnya, saya tutup di sini. Lihat kalimatnya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba sedang salat, lantas dia mengucapkan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang kami ibadah hanya untukmu dan sekarang kami bermohon solusi hanya kepadamu. Lihat jawabannya. Qala Allah azza wa jalla. Maka kalimat itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Ini perjanjian dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Quran surah 3 ayat 9, innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak mungkin.
Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, dan untuk hambaku kalau benar sholatnya, masalah apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Jadi kalau ibadah kita benar, Anda masya Allah nggak bermohon pun Allah berikan kemudahan. Ulaika ala hudan. Jadi kalau Anda bermohon kepada Allah masih lambat, ibadah Anda belum benar. Ada yang nggak sempurna gitu kan? Ada yang sering sholatnya rajin, banyak ditingkatkan. Cuma mohon maaf, kalimat sholat di Al-Baqarah itu dimulai dengan yuqimun wa yuqimunas sholah. Dan setiap kalimat sholat di Quran umumnya menggunakan kata aqim. Wa aqimus sholah, aqimis sholah, yuqimunas sholah. Artinya sempurna. Jadi kalau ada orang sholat, banyak sholatnya, masih belum terijabah doanya, barangkali sholatnya belum sempurna. Karena itulah Nabi sangat ketat dalam perihal sholat. Bahkan pernah ada seorang sahabat ketika sholat di samping Nabi, itu diminta diulang oleh Nabi. Ulangi. Ya. Baik, jelas di sini? Baik, jadi korelasi positifnya bahwa, maaf, doa yang kita mohonkan terkait dengan nama Allah ini akan cepat terkabulkan jika kita menjaga sifat uluhiyahnya. Yang kedua, jika kita tingkatkan sifat ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.